Sudah genap 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran berjalan, sejumlah kebijakan ekonomi mulai terlihat arah dan dampaknya. Mulai dari stimulus besar-besaran, penguatan hilirisasi hingga strategi fiskal dan moneter yang lebih ekspansif. Namun di sisi lain tantangan seperti perlambatan ekonomi global, pelemahan daya beli dan tekanan fiskal masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Lalu sejauh mana kebijakan ekonomi setahun terakhir ini berhasil menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan? Apakah strategi pemerintah sudah tepat sasaran, terutama bagi masyarakat itu sendiri? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami secara virtual anggota Komisi 11 DPR RI Kamur Salat yang akan bergabung nanti dan ekonom senior Prasasti Center for Policy Studies Pak Peter Abdullah. Pak Peter, apa kabar Pak Peter? Alhamdulillah kabar baik Mas Iqbal. Salam sehat juga, kabar baik juga Bapak. Bapak, bagaimana Anda melihat kinerja ekonomi Indonesia selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini, baik dari sisi pertumbuhannya nih Pak, inflasi maupun pengelolaan fiskal, Pak Peter? Ya, kalau dengan menggunakan indikator-indikator utama yang seperti disampaikan oleh Mas Iqbal tadi, pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi, kemudian juga dengan defisit fiskal, saya kira masih on the track ya Mas Iqbal ya. Kalau pertumbuhan ekonomi kita tahu terakhir itu di triwulan 2 itu 5,2 ya 5,12 ya, dan kemudian di inflasi kita ya sangat rendah ya, bahkan ini kalau saya mengatakan ya ini yang termasuk yang paling rendah sepanjang sejarahnya Indonesia ya, dan stabil ya. Kita pernah lebih rendah ya, di zamannya Habibie disebutkan sangat rendah, tapi tidak dalam kurun waktu yang panjang stabil rendah ya. Kemudian defisit fiskal juga bisa dijaga ya, masih dalam batas aman kita, yaitu sebagaimana diatur di dalam undang-undang itu sebesar 3% dari PDB ya. Nah, dengan ukuran-ukuran seperti itu kita bisa menyebutkan bahwasanya apa yang program-program pemerintah atau kinerja dari pemerintah dalam hal ini masih acceptable ya. Kebetulan ini Prasasti baru aja merilis kajian kami terhadap kinerja 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo ya, dengan nilai yang kita simpulkan sebagai acceptable tadi. Baik, dinilai acceptable dan on the right track begitu ya Pak Peter. Pak Peter, apakah arah kebijakan ekonomi sejauh ini cukup konsisten begitu untuk mencapai target pertumbuhan 6,7% maksud kami, seperti yang dicanangkan pemerintah? Nah, itu yang masih PR besar ya Mas Iqbal ya, karena kita bisa lihat bahwasanya pertumbuhan ekonomi kita pada tahun ini itu pada triwulan 1 itu di bawah 5%, yang kita rebound ya bisa 5,12% pada triwulan 2-nya ya. Nah, kita mengekspektasi pada tahun ini mungkin belum bisa mencapai harapan pertumbuhan yang lebih tinggi ya. Paling saya perkirakan ada di 5,4 itu udah sangat bagus ya, karena berarti kan untuk bisa mencapai 5,4 ada pertumbuhan pada triwulan 3 dan triwulan 4 itu benar-benar ada lompatan ya, dari 5,12 misalnya di triwulan 3 itu bisa di 5,2 ya, 5,3 itu ya agak berat juga ya. Nah, mungkin yang kita harapkan benar itu ada di triwulan 4 yang, karena di triwulan 4 itu ada kita tahu pertama pemerintah sudah melakukan banyak stimulus pada mulai dari triwulan 3, dan pemerintah juga mulai menggenjot belanjanya pada triwulan 3, dan pada triwulan 3 kita punya Natal dan Tahun Baru ya, dan secara siklus itu memang pada triwulan 4 itu pertumbuhan ekonomi biasanya akan lebih tinggi. Baik, pemerintah saat ini kan mendorong stimulus ekonomi besar-besaran ya Pak. Apakah langkah ini bisa efektif juga tanpa menimbulkan resiko pelebaran defisit atau inflasi menurut Anda? Stimulus kan tidak selalu kita bentuknya
dalam bentuk belanja ya. Ya, kita bisa memberikan stimulus dalam bentuk kemudahan-kemudahan, termasuk ya terkait dengan perpajakan. Nah, pajak ini banyak yang mengartikan kalau kita menurunkan tarif, maka penerimaan pajak akan turun dan otomatis defisit kita melebar. Ya, logika seperti itu sah-sah saja, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya tepat ya. Karena dengan menurunkan pajak ya, maka itu daya beli masyarakat bisa meningkat dan otomatis transaksi ya itu akan meningkat, dan ketika transaksi itu meningkat maka pajak juga akan meningkat ya. Jadi penurunan pajak dalam rangka stimulus itu tidak selalu menyebabkan penurunan penerimaan pajak, yang artinya juga bisa potensi melebarkan defisit. Jadi logika yang harus kita bangun di sini adalah justru dengan stimulus, termasuk dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan, yaitu ada rencana untuk menurunkan, misalnya itu menurunkan pajak PPN sebagai stimulus fiskal, itu justru ada kemungkinan, ada potensi untuk menaikkan penerimaan pajak, dengan catatan pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kedisiplinan pembayaran pajak, memperluas basis pajak kita. Ya, sekarang ini kan jumlah pembayar pajak kita kan relatif kecil. Ya, baik Pak Peter, nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu. Tentu masih banyak pertanyaan terkait bagaimana 1 tahun Prabowo Gibran, tapi usai jeda kita akan bahas lebih dalam. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Investor Daily Talk. Ini bukan soal jadi pintar aja, ini soal mandiri finansial. IDX Mobile, data real time, akurat, dan terpercaya dari pasar modal Indonesia. Pakai IDX Mobile. Install IDX Mobile sekarang. Saksikan Investor Market Closing hanya di Berita 1, bersatu menginspirasi. Saya Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association, Asosiasi Pertambangan Indonesia, APIMA, mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk BTV. Semoga semakin maju, terus menghadirkan tayangan yang inspiratif, berkualitas, menjadi kebanggaan pemirsa di seluruh tanah air Indonesia. Sukses selalu untuk BTV, 3 tahun berkarya dan terus tumbuh lebih besar lagi untuk Indonesia tercinta. Selamat buat BTV. Kepala Badan Gizi Nasional dan sejumlah menteri dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Kertanegara, Jakarta Selatan tadi malam. Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan pemerintah akan menutup sejumlah dapur MPK yang bermasalah. Bersama saya, Soza Hutapea, langsung saja kita mulai Berita 1 sore selengkapnya di Berita 1, bersatu menginspirasi. Hanya di Berita 1. Hanya dengan iming kemudahan, lantas bisa saja membutakan para pencari kerja. Ini menjadi ironi. Begapa harga beras mengalami kenaikan, padahal stoknya berlimpah. Saksikan penelusuran tim Expos. Hanya di Berita 1. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Daily Talk bersama saya Iqbal Sutami Haja, dan masih bersama kami Pak Peter Abdullah, ekonom senior Prasasti Center for Policy Studies. Pak Peter, apa sebetulnya yang menjadi titik lemah nih dalam desain kebijakan ekonomi kita yang perlu segera diperbaiki dalam tahun kedua pemerintahan? Karena memang tahun kedua dan masih ada 4 tahun secara total begitu ya Pak untuk mengejar 8% nih. Ya, catatan kami ya untuk program-program ekonomi ini secara konsep programnya sangat baik ya. Nah, cuman pelaksanaan implementasinya yang kayaknya masih butuh waktu ya. Karena memang tidak mudah ya kita
melaksanakan program besar, apalagi kita tahu program-program ini kan yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo ini kan lumayan besar-besar ya. MBG ya, kemudian Koperasi Merah Putih itu adalah program besar yang mulai dari skala cakupan itu sangat besar dan luas, dan oleh karena itu sangat membutuhkan persiapan yang sangat matang, yang butuh waktu pasti ya. Dan sejauh ini karena memang kita tahu kan sejak awal kan perdebatannya misalnya MBG itu apakah persiapan dulu baru dilaksanakan, dan ternyata kan pemerintah memutuskan untuk mulai dulu perbaikan ambil jalan, dan itu yang kemudian 1 tahun yang terjadi ya. Dan sekarang ini informasi yang saya dapatkan itu adalah pemerintah persiapan itu sudah selesai, dan kita bisa berharap mulai tahun ini ya, mulai tahun kedua pemerintah Prabowo ini akan ada akselerasi dengan tekad kita untuk ke zero incident ya, tekadnya presiden seperti itu. Jadi paling utama itu adalah implementasi. Nah, catatan kami di Prasasti di dalam setahun terakhir ini ada 2 hal yang utama. Yang pertama adalah satu adalah monitoring dan evaluation ya, kita perlu ada upaya yang lebih ditingkatkan terkait dengan monitoring dan kemudian evaluasi terhadap pelaksanaan program. Yang kedua yang kita juga menurut kami sangat diperlukan itu adalah orkestrasi. Ya. Karena program-program yang besar ini kan nggak mungkin tidak diorkestrasi. Kelemahan dari yang setahun terakhir ini menurut kami adalah orkestrasi tersebut, agar supaya terjadi harmoni ya, yang bahkan kemudian terjadi sinergi, sehingga dengan demikian dampak yang bisa kita harapkan dari program-program itu bisa menjadi lebih besar. Kan sinergi itu kan bahasa sederhananya 1 tambah 1 kan jadi 2, tambah 1 tambah 1 jadi 3 atau bahkan 5 ya. Karena itu yang disebut sebagai sinergi. Dan itu hanya bisa dicapai ketika ada orkestrasi yang benar-benar menggabungkan, mensinergikan semua program-program yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Baik, Pak Peter, menarik sekali ketika Anda menyinggung orkestrasi begitu dari sisi pengawasan. Apakah Anda melihat koordinasi antar lembaga, sinergi antar lembaga ekonomi juga seperti Kemenq, Kemenko Perekonomian dan Bank Indonesia sudah berjalin solid begitu, Pak Peter? Yang saya maksudkan mungkin bukan antar kelembagaan seperti fiskal dan moneter ya. Fiskal moneter ini memang kita butuhkan ada koordinasi yang kita sebut fiskal dan moneter, koordinasi fiskal moneter. Tetapi kalau kita bicara tentang orkestrasi, ya, itu kan kebijakan moneter ini kebijakan yang independen, ya memang tidak boleh dia diintervensi karena sifatnya yang harus mengimbangi, ya, nggak boleh dimanfaatkan oleh kebijakan fiskal. Ya. Yang kita maksudkan orkestrasi adalah di dalam domainnya pemerintah. Ya. Domainnya pemerintah itu ada 2 bidang kebijakan besar. Ya. Ada di kebijakan fiskal, ada di kebijakan sektorial. Nah, di sektorial ini perlu orkestrasi. Demikian juga dengan hubungannya dengan kebijakan di fiskal. Nah, orkestrasi ini yang menjadi yang di dalam domainnya pemerintah inilah yang kita butuhkan. Tapi kalau dia dengan moneter, yang kita butuhkan itulah koordinasi, komunikasi dan koordinasi ini agar supaya tidak ada sekat-sekat yang menyebabkan ada hambatan di dalam proses pengambilan kebijakannya. Kalau itu terjadi, maka kemungkinan kebijakan menjadi tidak selaras. Dan itu yang kita hindari ya. Bagaimana misalnya kebijakan pemerintah di satu sisi melakukan stimulus, ya kalau ini tidak terkomunikasikan, terkoordinasikan dengan baik dengan kebijakan moneter, mungkin moneter bisa mengimbangi dengan kebijakan yang
juga bisa ekspansif tetapi dalam takaran yang aman. Ya. Sehingga tetap aja kebijakan moneter itu bersifat independen tetapi dia bisa mensupport kebijakan fiskal. Baik, Pak Peter, dalam konteks keberlanjutan fiskal sendiri, apa sebetulnya saran Anda atau dari Prasasti begitu agar kebijakan ekonomi tidak hanya populis saja begitu, tapi juga produktif dan lebih ekspansif, Pak Peter? Nah, yang inilah balik lagi ke orkestrasi tadi ya. Jadi misalkan saya membayangkan ya, kalau ini kan Menteri Keuangan kita kan sudah sangat agresif ya. Ya. Misalnya pemikirannya untuk menurunkan pajak PPN. Nah ini kan harus diimbangi dengan kebijakan di sektor real agar supaya kebijakan yang sifatnya stimulus yang memberikan insentif tadi benar-benar bisa efektif meningkatkan produktivitas di sektor real. Nah kebijakan-kebijakan yang mendukung tadi yang sifat support terhadap kebijakan fiskal tadi itu kan harus dilahirkan di kementerian-kementerian teknis. Apakah itu misalnya di bidang pertanian, perikanan, industri, manufaktur dan sebagainya. Nah, agar supaya ini tidak sia-sia apa yang dilakukan oleh di kebijakan fiskal dengan mengorbankan penerimaan pajak kan. Dan apa yang saya sampaikan tadi bahwasanya stimulus itu akan meningkatkan produktivitas dan output yang pada akhirnya bisa meningkatkan pajak, itu benar-benar bisa terjadi. Baik. Nah, orkestrasi ini yang kita butuhkan. Orkestrasi yang paling dibutuhkan ya Pak. Pak, kita jeda kembali dan usai jeda saya ingin bertanya terkait sebetulnya kebijakan prioritas apa yang perlu dilakukan pemerintah di tahun kedua agar ekonomi lebih inklusif juga dan berkualitas. Usai jeda. Pemirsa, kami akan segera kembali tetap bersama kami di Investor Daily Talk. Kepala Badan Gizi Nasional dan sejumlah menteri dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Kertanegara, Jakarta Selatan tadi malam. Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan pemerintah akan menutup sejumlah dapur MBG yang bermasalah. Bersama saya, Soza Hutapea, langsung saja kita mulai Berita 1 sore selengkapnya di Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Hanya di Berita 1. Hanya dengan iming kemudahan lantas bisa saja membutakan para pencari kerja. Ini menjadi ironi. Betapa harga beras mengalami kenaikan, padahal stoknya berlimpah. Saksikan penelusuran tim Expos. Hanya di Berita 1. Nah, buat kalian yang hobinya ngulik-ngulik seputar otomotif dan teknologi, pas banget nih nontonnya program Autotekno dari kontroversi uji tabrak yang dilakukan mobil listrik asal Tiongkok nih Autotekners. Lagi dengan informasi seputar otomotif dan teknologi lainnya. Sukses terus di program Autotekno, inspirasi otomotif dan teknologi terkini. Hanya di Berita 1. Orang kan sering bilang kalau Gus Dur itu bapak pluralisme gitu-gitu ya. Kalau saya sendiri nggak terlalu sepakat ya. Bahkan kalau saya nggak sepakat. Tidak apa-apa mereka melupakan saya. Tapi saya tetap ingat. Artinya ingat pada negara, ingat pada tentara. Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih bersama Pak Peter Abdullah, Ekonom Senior Prasasti Center for Public Policy Studies maksud kami. Pak Peter, ada 5 peristiwa ekonomi penting selama 1 tahun Prabowo Gibran yang sudah kami himpun begitu. Bisa juga Anda saksikan ada makan bergizi gratis yang sudah mulai dilaksanakan, pemangkasan anggaran 306 triliun rupiah, peluncuran Danantara, IHSG jatuh 18 Maret, isu Sri Mulyani mundur begitu, dan yang kelima adalah lengsernya Sri Mulyani dari
dari tahta Kemenq. Mana dari kelima peristiwa ekonomi penting ini yang membuat pemerintah harus berbenah menurut Anda, Pak Peter? Ya, saya kira di semua itu perlu berbenah ya, karena namanya program itu monitoring dan evaluasi dan kemudian improvement itu harus dilakukan terus, ya, nggak ada berhentinya. Ya. Makan bergizi sudah dimulai dari sejak awal dan kita tahu bahwasanya sebenarnya di balik itu pemerintah terus melakukan berbagai persiapan ya untuk agar supaya makan bergizi gratis ini benar-benar nanti berjalan sesuai dengan rencana, mencapai target dengan tanpa adanya insiden lagi ya, kejadian-kejadian seperti keracunan itu nggak pernah terjadi lagi. Berarti harus ada terus ya upaya-upaya monitoring, evaluasi dan kemudian pembenahan itu harus terus dilakukan ya. Kemudian kalau kita bicara yang lain, misalnya tadi ya pergantian Menteri Keuangan itu adalah bagian dari proses pembenahan itu. Ya. Berarti kan pemerintah dalam hal ini Presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri-menterinya. Kalau dia nggak happy, dia akan mengganti menterinya kan. Ya. Nah, reshuffle itu adalah bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan pembenahan agar supaya target yang sudah dicanangkan tetap bisa dicapai. Kinerja dari para pejabat, termasuk dalam hal ini para menteri, ya harus dievaluasi dan apabila perlu ya kemudian dilakukan reshuffle atau penggantian sosok menteri agar supaya terjadi perubahan kebijakan juga ya, yang lebih sesuai dengan visi dari Presiden. Baik, Pak Peter, apa kebijakan prioritas yang perlu dilakukan pemerintah di tahun kedua agar ekonomi lebih inklusif dan berkualitas menurut Anda, Pak? Dan prestasi tentu. Ya, kalau dari kajian kami ya yang harus dilakukan itu adalah, kan saya sebutkan tadi, program-programnya itu sebenarnya program yang sangat baik ya. Ya, cuman permasalahannya ada di implementasi ya. Nah, implementasi ini yang harus dibenahi ya. Itu yang menurut kami yang harus dilakukan dan kemudian ada orkestrasi tadi. Nah, yang berikutnya kalau kita bicara tentang inklusi, ya justru sebenarnya kritik dari beberapa pihak itu adalah Pak Prabowo kebijakan yang selama ini, yang sejauh ini dicanangkan oleh pemerintah itu justru lebih terlalu berarah kepada inklusi, ya, kepada kelompok bawah, tapi seperti melupakan kelompok menengah. Ya. Dan itu sebenarnya kan sudah terjadi pada periode Presiden Jokowi yang lalu ya. Berbagai bantuan, program diberikan kepada di kelompok bawah ya. Tetapi justru agak melupakan kelompok menengah yang sebenarnya menjadi pendorong utama dalam perekonomian kita ya. Nah, ini kalau menurut saya to some extent itu sudah di cover di dalam rencana kebijakan di Kementerian Keuangan di fiskal, yaitu dengan menggagas adanya kemungkinan untuk melakukan pelonggaran pajak. Karena kalau kita bicara tentang kelompok inklusi pertama, inklusi itu kan berarti kita bisa menyentuh semua ya. Nah, termasuk dalam ini adalah kelompok menengah. Nah, kelompok menengah itu adalah yang bentuk bantuan kita kepada kelompok menengah kan bukan dalam bentuk bantuan langsung tunai, bukan dalam bentuk bansos, bukan. Ya, kelompok menengah ini bantuannya agak spesifik. Ya, di antaranya itu adalah dengan pelonggaran pajak. Nah, itu yang akan lebih terasa oleh di kelompok menengah yang pada akhirnya itu sebenarnya akan mampu menggerakkan kembali, meningkatkan kembali apa itu income dan ujung-ujungnya daya beli dari kelompok menengah. Baik, tentu kita semua berharap di tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya hingga 2029 semua bisa menunjukkan program-program kerja dan janji-janjinya Pak Peter. Tentu juga apresiasi dalam status tadi acceptable begitu ya Pak Peter. Terima kasih Pak Peter sudah bergabung bersama kami di Investor Daily Talk Berita 1. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat selalu untuk Anda Bapak. Terima kasih Mas Iqbal.
Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita bersama Pak Peter Abdullah di program Investor Daily Talk hari ini. Saya Iqbal Switamiharja atas nama seluruh kru yang petugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Investor Daily, inspirasi investasi bersatu menginspirasi. Sampai jumpa.